Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sekalian kelas 7 yang saya cintai. Sebelum Bapak menyampaikan materi, ada yang ingin Bapak sampaikan. Jangan lupa selalu pakai masker ya, ketika kalian bepergian, dan kemudian cuci tangan, jaga kesehatan, dan jangan panik ya. Baik anak-anak sekalian kelas 7 yang saya cintai, mari kita akan membahas tentang pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bab 1 dibuka, silakan di halaman 3 LKS-nya dibuka. Kita akan membahas tentang manusia, tempat dan lingkungan ya, manusia, tempat dan lingkungan, halaman 3, silakan dibuka. Baik anak-anak sekalian, bahwa kita manusia ini tidak lepas dari ketergantungan dengan lingkungan. Ya, makanya bab ini adalah membahas tentang manusia, tempat dan lingkungan. Bab ini apa yang dibahas adalah satu. Bab ini akan membahas tentang interaksi, ya, interaksi antar lingkungan, antar manusia. Jadi bab ini akan membicarakan soal bagaimana ketergantungan antara lingkungan satu dengan lingkungan yang lainnya. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa. Faktor ketergantungan pasti ada. Bab ini akan mengupas tentang itu. Baik anak-anak sekalian, mari kita mulai. Pembahasannya adalah silakan kalian buka halaman 5 ya, buka halaman 5. Di situ ada kalimat bahwa saling melengkapi ya. Sebelum membahas itu, coba kalian simak tentang apa sih yang namanya interaksi. Ya, namanya interaksi ya, ini penting, ini interaksi itu penting karena manusia selalu berinteraksi dengan orang lain. Menurut Joseph S. Rucek, silakan dilihat di halaman 5 ya. Menurut Joseph S. Rucek bahwa interaksi merupakan suatu proses yang bersifat timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku pihak-pihak yang bersangkutan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi secara langsung terjadi ketika seorang berhadapan ya. Interaksi secara langsung, misalnya kamu bertemu dengan teman kamu, salaman, ngobrol, itu namanya interaksi secara langsung. Ada dua jenis interaksi, langsung dan tidak langsung. Kalau langsung ketemu fisik ya, ngomong, ngobrol dan sebagainya. Interaksi tidak langsung adalah interaksi yang melalui media, melalui perantara. Contoh ini Bapak sedang berinteraksi dengan kalian secara tidak langsung melalui media. Dan kita hidup ini akan dihadapkan pada dua hal tersebut ya, berinteraksi dengan orang lain baik langsung maupun tidak langsung. Nah, kita akan lebih dalam lagi mempelajari hal ini. Bahwa manusia itu adalah saling melengkapi ya. Manusia pada hakikatnya adalah saling melengkapi, satu dan yang lainnya saling melengkapi. Istilah kerennya adalah complementarity ya. Complementarity apa sih? Adalah saling melengkapi. Contoh ya, orang laut ya, orang laut ya, di daerah Belendung, daerah Ketapang, daerah Kertosari ya. Barangkali ada yang Kertosari, ada yang Belendung. Halo yang Belendung ya, Ketapang, Limbangan dan sebagainya. Ada daerah laut. Orang laut adalah rata-rata penghasil ikan ya. Maka orang laut daerah pantai untuk membutuhkan sayur-sayuran harus ya didatangkan dari daerah selatan, daerah Moga, daerah Karanganyar ya itu. Nah, inilah namanya saling melengkapi. Tidak mungkin orang daerah pegunungan itu untuk bisa memenuhi kebutuhan tentang ikan, tidak bisa. Sama dengan orang laut ya, kayak orang Belendung misalkan, orang Ketapang dan sebagainya, tidak mungkin mendatangkan apa itu bangsane wortel ya, kemudian kentang, tidak bisa. Itu tetap didatangkan dari daerah Dieng ya. Nah, orang Dieng tidak mungkin untuk bisa nandur bandeng, tidak bisa itu ya. Nah, kedua wilayah ini mempunyai sumber daya alam yang berbeda ya, saling membutuhkan.
satu sama lain, itu yang namanya saling melengkapi ya. Jadi orang daerah pantai kebutuhan hidupnya bisa dilengkapi oleh daerah wilayah pegunungan, demikian pun sebaliknya. Itulah yang namanya saling melengkapi ya. Lanjut, silakan kalian buka di halaman berikutnya, halaman 7 ya, kesempatan antara ya. Jadi sekali lagi bahwa interaksi antara manusia yang kedua adalah kesempatan antara, atau yang disebut dengan, di buku kamu dituliskan intervening opportunity ya, intervening opportunity. Lihat gambar itu di buku kamu digambarkan ada sebuah menarik ini, belum kita kupas. Wilayah A surplus ikan tapi minus sayuran, tadi yang tadi saya sebutkan tadi ya di depan ya. Wilayah B surplus sayuran minus ikan ya. Makanya keduanya ini saling melengkapi ya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas berikutnya adalah lihat halaman 8. Pemahaman lokasi melalui peta. Nah, di sini kita akan bicara soal tentang peta. Mungkin peta itu sering kamu lihat ya, peta. Apa sih peta? Peta itu apa? Apa sih pengertian peta? Kalau nggak paham, mungkin di SD sudah sering disambung oleh guru-guru kalian tentang peta. Ya, jadi ini tidak asing lagi. Di situ ya, di buku kamu di halaman 8, di situ dituliskan bahwa lokasi suatu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. Betul ya, peta ini bisa membantu orang untuk mencari suatu tempat, suatu lokasi di mana berada, bisa melihat dengan peta. Sekarang era modern, era digital, orang bepergian nggak perlu membawa peta yang besar itu ya, karena di HP sudah ada Google Map namanya ya. Di Google Map sangat membantu sekali itu namanya peta ya, peta. Jadi peta adalah bisa membantu orang untuk mencari suatu tempat. Apa sih definisi peta? Adalah ya, peta dalam bahasa Inggris disebut dengan map yang berasal dari bahasa Yunani ya, berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan mapa ya. Kalau bahasa Inggrisnya adalah map, kalau di Yunani adalah mapa. Mapa berarti taplak meja ya. Ini kalau bahasa Yunani itu mapa itu taplak meja, seperti yang Bapak pegang ini adalah taplak meja. Dengan demikian peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang digambarkan secara selektif menggunakan skala tertentu dan ditampilkan pada bidang datar ya. Apa sih skala? Nah, di peta pasti akan memuat skala. Skala adalah perbandingan ya, skala perbandingan. Nanti kita bahas di materi berikutnya. Pada peta terdapat sejumlah informasi yang menyertai ya. Biasanya di peta itu ada beberapa keterangan ya, informasi ya, keterangan di petanya itu. Kadang gunung digambarkan dengan segitiga, jalan digambarkan dengan garis ya. Kalau batas wilayah biasa digambarkan dengan garis putus-putus, rel kereta api digambarkan dengan garis sejajar dan seterusnya. Rumah makan gambare sendok karo garpu ya, itu keterangan itu. Peta harus memuat itu. Lah, berikutnya adalah suatu peta dapat dikatakan baik dan informatif. Nah, ini perhatian ini ya. Suatu peta dapat dikatakan baik dan informatif apabila memiliki unsur-unsur atau komponen-komponen dalam peta. Penting ini. Jadi peta yang baik harus memuat beberapa unsur atau komponen-komponen sebagai berikut. Ya, sebagai satu, judul peta. Ya. Peta harus ada judulnya. Misalkan peta Jawa, peta Indonesia. Kenapa ini judul penting? Ini untuk mengabarkan, memberikan tahu, memudahkan bagi pembaca untuk bisa mengetahui peta. Ya. Orang delok petanya pun sekilas delok judulnya paham. Oh, peta Pulau Jawa. Ya. Maka peta harus memuat judul.
Ya, lagu pun ada judulnya ya, ada judulnya. Peta pun demikian. Yang kedua, petunjuk arah atau orientasi. Ya, utara selatan. Lihat itu ya, di buku kamu ada itu gambar utara selatan ya, barat timur. Itu adalah petunjuk arah. Ya, penting ya. Kemudian skala peta. Skala peta. Skala adalah perbandingan. Halaman 9. Ya, di halaman 9 itu lumayan detail ya, ada skala, ada peta skala 1:50 ya, skala 1:3000 dan seterusnya ya. Itu. Legenda yaitu keterangan yang penting mengenai simbol-simbol agar peta mudah dibaca ya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah simbol. Itu di simbol dibagi lagi ya, dibagi lagi menjadi beberapa. Ada simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Berikutnya syarat peta yang baik adalah garis astronomis ya, garis biasanya di peta ada garis-garis itu ya, ada garis membujur, kemudian garis melintang ya, nanti ada garis itu untuk menunjukkan tentang letak astronomis ya, astronomis. Kemudian garis tepi ya, peta ada garis tepinya itu ya, garis tepi, garis paling pinggir ya, garis tepi itu. Kemudian inset ya, inset adalah keterangan yang keterangan dibuat biasanya ada kotak kecil itu ya, kotak kecil diletakkan di sebelah kiri ya, itu untuk menggambarkan tentang isi di peta ya, insert ya. Insert menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan pada kedudukannya dengan daerah sekitar yang lebih luas. Oke, lanjut. Berikutnya adalah silakan kita akan membahas di halaman, coba kalian buka halaman 11. Halaman 11, letak dan luas Indonesia. Letak dan luas Indonesia. Jadi letak dan luas Indonesia akan kita kupas, letak secara astronomis dan letak secara geografis. Di buku kamu dituliskan di situ di halaman 11, letak astronomis Indonesia. Ya, Indonesia adalah negara kepulauan yang berdiri ya, yang terdiri dari banyak pulau. Ya. Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau, ya, baik pulau besar maupun pulau kecil. Silakan bisa dilihat ya, di keterangan di Google, dicari berapa sih pulau yang ada di Indonesia ini, ada berapa puluh pulau yang di Indonesia. Di buku kamu ada di sini ya, betul ada nih. Indonesia memiliki 13.466 pulau. Wow, keren ya. 13.466 pulau Indonesia. Maka Indonesia dikatakan sebagai negara kepulauan ya. Nah, ini lanjut. Sekarang pembagian wilayah. Ya. Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah waktu. Waktu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Lihat itu di buku kamu halaman 12. Halaman 12 ya, di bawah itu adalah batas-batas pembagian Indonesia. Masing-masing wilayah selisih 1 jam. Ini hari ini di Indonesia bagian barat pukul 11 ya. Di Indonesia bagian tengah sudah pukul 12. Di Indonesia bagian timur sudah pukul 1 ya, karena masing-masing selisih 1 jam. Ya, itu silakan bisa kalian lihat di halaman 12 soal tentang pembagian waktu di wilayah Indonesia. Selanjutnya adalah letak geografis Indonesia. Ya, letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah, coba kalian lihat di halaman 13.
Letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi atau posisi daerah tersebut dibandingkan dengan posisi daerah lain, ya. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, ya, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia memang diapit dua benua Asia dan benua Australia. Itu letak geografis Indonesia. Silakan bisa kalian baca di bawahnya. Itu dulu yang dapat Bapak sampaikan. Nanti kita ketemu lagi di pembahasan di berikutnya. Nanti setelah ini akan saya kasih tugas ya pada kelas 7. Nunggu saja nanti dari wali kelas bagaimana instruksinya apa, nanti sudah Bapak sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Tetap semangat ya, jangan panik dan selalu pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.